background-nya sama Pak Manik. Ya, Pak Derison, silakan buka doa. Ya, kita mari bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, pada saat sore hari ini kami bersuka cita dapat bertemu kembali dengan hamba-hamba-Mu dalam ibadat Jum Family Ministry Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena karunia-Mu Tuhan, kami dapat kuat, sehat, bahkan juga dapat melaksanakan ibadah ini Bapa. Semua karena perkenanan-Mu bagi kami Tuhan. Sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, kami ingin memuji, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebelumnya Tuhan, ampuni dosa-dosa dan pelanggaran kami, yang hari-harinya selalu kami terjatuh dalam dosa kami, pikiran, perkataan, perbuatan kami, sikap kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu yang telah tercurah di Tuhan. Ketika kami memulai ibadah ini Bapa, biarlah Tuhan Engkau memimpin kami Tuhan, baik itu WL, baik juga Tuhan hamba-Mu yang menaburkan firman-Mu yang telah Engkau urapi. Ibu Ipon Tuhan, kiranya Engkaulah yang memakai hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan salib-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan, memberkati kami semuanya. Bahkan hamba-hamba-Mu yang bersaksi pada hari ini juga menjadi berkat bagi kami Tuhan, yang memimpin doa syafaat, semuanya yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini Tuhan. Engkau urapi semuanya Tuhan, sampai perbincangan nanti dan sampai akhir acara ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah yang pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kemuliaan-Mu, memenuhi Tuhan ibadah Jum kami ini Tuhan. Bahkan segala gangguan-gangguan apapun, peralatan, sinyal, semuanya kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan, kami bersatu hati, kami mengusir di dalam nama Yesus Kristus. Kami beribadah pada saat hari ini, kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom buat semuanya. Selamat jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam setiap perbuatan Tuhan yang begitu besar, kita selalu kagum padanya, karena hanya Dia yang dapat melakukan segala perkara dalam setiap kehidupan kita. Hari ini adalah hari di mana kita mau memuji dan menyembah Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Ku bersyukur buat kasih menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kami ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kami ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya kuasa-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Katakan bersyukur. Ku bersyukur buat kasih
menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Raja, dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa Aku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa Kami melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur padamu sebab anugerah-Mu yang besar, kasih setia-Mu memenuhi hidup kami. Allah yang baik, Tuhan ajaib. Pujian syukur kami naikkan padamu, oh Yesus. Haleluya, suri haleluya. Terima kasih. Angkat suaramu tempat masing-masing, muliakan Dia, tinggikan Dia, ucapkan syukur kepadanya, sembah Dia. Haleluya, suri haleluya. Terima kasih ya Tuhan, betapa baik Engkau Allah yang luar biasa. Berpuji indah rencana-Mu di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, dulu ku tak tahu berat ku rasakan, hati menderita, namun tak kuasa menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang,
rasakan. Hati menderita, namun tak kuasa menghadapi semua. Terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya. Engkau baik. Ya, puji Tuhan, kita akan memuji Dia. Ya, bagi kemuliaan nama Tuhan, kita mau meninggikan Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Yes. Bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, rayakan Yesus rayakan. Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan.
Kita akan masuk pada ruang kesaksian. Mungkin ada yang mau bersaksi, silakan. Ya, Pak Timi Setiawan, boleh kesaksian Pak Timi. Enggak, lewat dulu, saya jadi tugasin, maaf. Kesaksian Ini lagi sambil beberes. Jadi pendengar aja dulu. Sedikit lah, sedikit aja. Ya, sedikit boleh, Pak Timi. Ya, Lanjut. udah saya mau bagikan ini aja, mau bagikan kesaksian. Videonya dibuka Pak Timi. Oh iya. Saya mau kesaksian ini. Ya. Karena musim pandemi ini kan, tapi saya pernah kena kan yang pertama itu kalau apa namanya, yang pertama tahun 2020. Delta. Enggak, bukan, itu 2000, itu Juni-Juli. Saya 2020 itu 2021. Saya 2020 yang pertama itu loh. Ya, yang pertama. Yang pertama ya COVID-19. COVID-19. Iya, tahun 2020. Itu sempat dirawat. Corona itu. Corona. Udah masuk Corona, paru-paru. Iya, udah masuk paru-paru. Kata dokter kalau nggak dirawat bisa jatuh katanya. Tapi saya tetap tetap ini sih. COVID itu kelihatannya memang sehat, tapi kenyataan teman banyak yang meninggal juga ya, kelihatannya sehat, teman hamba Tuhan, siangnya dipoto sih begini, jempol apa, malamnya meninggal. Jadi saya mau berikan ini aja, saya ada hikmatnya juga nih pas COVID ini ya. Seringkali kan umat Tuhan kalau kesaksian, kalau disembuhkan sakit penyakit tuh bilangnya puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, saya sembuh. Kalau menurut saya kurang tepat kalau kita bilang Tuhan Yesus baik, saudara. Kalau kita disembuhkan COVID, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, saya disembuhkan. Kurang tepat. Kenapa? Karena banyak hamba-hamba Tuhan yang lebih rohani dari kita tidak disembuhkan COVID juga bukan karena Tuhan Yesus tidak baik gitu loh. Ya. Artinya saudara, kita makanya kalau kesaksian juga boleh dibilang benar-benar kita asal jangan langsung kesaksian aja, minta hikmat daripada Roh Kudus. Artinya begini, kita disembuhkan COVID ada dua kan. Yang pertama mungkin Tuhan izinkan tugas kita belum selesai di dunia ini. Jadi bukan tugas pendeta gembala saja, saudara, tapi tugas jemaat juga bahwa kita disembuhkan dari sakit penyakit, bahwa tugas kita untuk mendoakan saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus sembuhkan bukan karena Tuhan Yesus baik, karena Tuhan Yesus teramat baik. Orang yang belum bertobat aja Tuhan Yesus prioritaskan gitu loh. Jadi Tuhan Yesus udah teramat baik gitu loh. Jadi yang kalau menurut saya sih lebih bijak lagi kalau kita kena COVID, sembuh sakit penyakit apapun juga kita bilang, berkata bahwa tugas kita yang pertama mungkin belum selesai di dunia ini. Tuhan berikan kesempatan untuk sembuh. Dan yang kedua juga bisa aja kita, Tuhan ingin memperbaiki karakter kita. Mungkin waktu saya disembuhkan COVID, Tuhan masih berikan kesempatan untuk memperbaiki karakter saya gitu loh. Soalnya kalau apalagi di gereja kita selalu mengatakan, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, saya sembuh dari COVID. Bagaimana jemaatnya yang orang tuanya kena COVID tidak disembuhkan oleh Tuhan? Dia bilang, kan pasti perasaan dia juga tidak enak. Berarti Tuhan Yesus tidak baik dong dengan orang tua saya. Nah, makanya kalau bisa perkataannya harus dipakai hikmat Tuhan lagi, bahwa bukan karena Tuhan Yesus baik, karena Tuhan Yesus memberikan kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita. Saudara, karena pas COVID ini betul-betul saya lihat hamba-hamba Tuhan yang lebih rohani dari saya, itu meninggal karena COVID. Alkitab tidak mengatakan kita sembuh dari sakit penyakit suatu keuntungan, malah saat orang yang di dalam Tuhan, saat kita meninggal, bahkan tidak disembuhkan COVID, tapi kita berada di dalam Tuhan, kita diberikan keuntungan karena kita sudah berada di dalam kerajaan surgawi. Nah, itu loh, saudara. Jadi intinya bukan masalah COVID, bukan masalah sakit penyakit apapun juga kalau menurut saya. Bagaimana kita harus hidup berkenan kepada Tuhan, itu aja kuncinya sih. Yes. Nah, makanya saudara, kalau kita tidak berkenan di dalam Tuhan, apalagi kita melayani, apa kata Pak Nikolas tadi ya, akhirnya masuk penjara atau belum sungguh-sungguh tapi sudah berani melayani, itu bukan karena takut COVID aja, saya rasa keseharian juga hatinya tidak tenang, saudara.
Karena Tuhan tidak bisa dibohongin gitu loh. Makanya konsentrasi saya untuk menjalani hidup ini bukan masalah COVID lagi. Makanya saya sejak kena COVID kemarin saya terus melayani. Walaupun saya berapa kali juga ada pernah demam lagi. Saya pikir wah kena Omikron lagi nih. Saya pikir tapi saya nggak tes swab, saya nggak apa. Saya udah merem aja lah istilahnya lah. Maju terus di dalam Tuhan. Karena tugas saya kan tetap tugas kita adalah untuk melayani Tuhan. Bukan untuk dugem, bukan untuk apa. Dan saya percaya rancangan Tuhan, rancangan penuh dengan damai sejahtera. Jadi satu hal saudara kuncinya kalau orang berkenan kepada Tuhan, Tuhan pasti berikan ketenangan. Amin. Matius 11 ayat 29 tuh. Pikul aku yang kupasang dan belajar daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sekalipun tidak disembuhkan COVID, kita diberikan ketenangan. Garansi Tuhan itu. Beda sama orang di dunia ini, orang mabok-mabokan, overdosis, dibilang ditulis meninggal dengan tenang. Beda. Orang boleh tulis meninggal dengan tenang, tapi di dalam Yesus hanya orang yang berkenan kepada Tuhan akan mendapat ketenangan walaupun tidak disembuhkan oleh COVID. Itu aja sih kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Pak Timi, luar biasa kesaksiannya. Luar biasa. Haleluya. Ada lagi satu orang. Itu Chandra tuh, Ko Chandra. Ya, shalom semuanya. Halo Pak Timi, apa kabar? Shalom. Ini hopeng saya ini udah lama nih, berapa tahun ketemu nih. Ya. Puji Tuhan, punya luar biasa. Ya, saya memang pekerjaan saya udah tahu semuanya ya. Satu talenta memang luar biasa yang Tuhan kasihkan. Bagaimana kayak santet orang, diguna-guna orang, kemasukan setan, agar jimat patung-patung. Saya minggu ini udah 8 kali pelayanan. Kemarin terakhir saya layani di Polda Cikeas, dekat Bogor situ tuh. Saudara, saya juga nggak sangka lu tiba-tiba kenal temen gue kenalin saya ke Letnan, angkatnya juga lumayan loh di atas panggung. Letnan itu Polres, Chandra, Polres. Bukan Cikeas. Itu Cikeas Pak, di Cikeas. Cikeas ya Polres. Kalau Polda itu cuma satu, adanya di Tamrin. Ya lanjut. Ya di Cikeas Brimob, Marga Sinaga. Dia punggungnya sini sama gondok ini bisa bengkak ini, bukan bengkak. Begitu diperiksa ke dokter pertama kasih makan obat biasa. Terus periksa lagi dokter yang beda lagi. Waduh dia kaget, stadium kanker 2 loh. Stadium 2 kankernya. Waduh dia udah ketakutan. Dia ronsen lagi. Bener. Tapi penyakit itu bukan asli dari fisik. Penyakit itu dari kiriman mantan mertuanya dukun paranormal. Mertuanya tadinya di gereja apa tuh? HKBP, yes. Ya. Orang Batak biasanya KBP. HKBP di gerejanya asar, rajin ibadah. Berhubung kena COVID, gara-gara COVID ini, jadi nggak ada pemasukan. Entah gimana pun tetangganya kan dukun. Dia gabung sama dukun itu. Benar-benar masuk. Panah tua juga ya? Ya, rohnya masuk ke dalam tubuhnya. Rohnya iblisnya masuk ke tubuh ibu itu. Nah, dari situ mantunya yang si naga itu jelasin dia. Mama kan udah Kristen. Mama nggak boleh masuk hal-hal yang aneh-aneh seperti paranormal, dukun-dukun. Itu kan Tuhan tidak berkenan. Langsung diemosi. Begitu diemosi ribut besar. Sampai anaknya, istrinya si naga itu ditarik dari Jakarta. Ditarik pulang, suruh pulang ke Medan. Waduh, anaknya dipaksa suruh ceraiin suaminya. Padahal suaminya lagi menderita loh. Menderita kanker stadium 2. Tapi kanker itu bukan asli punya, bikinan punya, kiriman dari setan. Nah akhirnya aku kasih dia firman Tuhan, aku kasih dia pelayanan, bukan pelayanan, aku kasih dia kesaksian. Nah tentang Yesus, tentang bagi Tuhan tidak ada mustahil. Apa sih dukun-dukun apa sih? Sakit apa sih bisa dikalahkan dengan kuasa Tuhan Yesus yang ajaib. Saya bilang ini Pak, Bapak baru stadium 2, saya udah pernah layani stadium 3,5, apalagi 4 tuh Pak. Lebih dari 10 orang. Ini atas nama Yesus saya bilang mujizat terjadi. Kalau Bapak buka pintu, izinkan Roh Kudus bekerja.
udah mujizat bisa terjadi. Bapak ampunin dulu mertua Bapak, ampunin dulu walaupun dia melakukan kejahatan sama mantu. Sampai Bapak dipisahkan, istrinya nggak boleh lagi sama suaminya, udah nggak boleh lagi. Jadi, kalau secara daging dia kemarin kasih saya tahu kalau saya bukan polisi, saya tuntut balik, dia bisa masuk penjara loh. Nah, udah karena saya ada kasih, saya nggak mau nuntut, biarin aja. Padahal dia pangkatnya gede loh. Udah gitu puji Tuhan, Tuhan utus saya melayani, akhirnya dia sadar. Saudara, saya nggak sangka loh, dia bisa nangis punya loh. Waktu saya naikkan puji-pujian dia nangis. Dia minta ampun, dia angkat tangan, dia minta ampun sama Tuhan Yesus. Kalau dia ada kesalahan, ampun kesalahannya. Ya kita manusia memang tidak lupa dari kesalahan. Pasti ada, saya bilang. Ya minta ampunnya, lepaskan pengampunan Bapak Sinaga. Saya bilang. Lepaskan, saya bilang. Saat ini Roh Kudus bekerja. Udah gitu, udah. Saudara, tadi siang atau jam berapa dia telepon saya. Benjolan sini tadi kan gede, udah kecil. Nah sini juga udah gampang, udah bisa ke kanan ke kiri. Tadi kan nggak bisa. Saya bilang, Tuhan terima kasih Lukas 1:37. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Amin. Ini kesaksian nyata, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Ya kami serahkan pada komingguan hambanya. Yes. Ya, silakan Pendeta Arifmat untuk masuk satu firman, satu sebuah lagu. Kasih Tuhan. Engkaulah yang Maha Kuasa. Engkaulah perisai kami Tuhan. Apapun serangan yang datang, Engkaulah perisai kami. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, yes, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun.
kasih setiamu yang terjadi dalam kehidupan kami. Betapa Engkau Allah sangat peduli dengan kehidupan kami. Engkau Allah adalah perisai bagi kami. Kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Engkau Bapa. Engkau selalu memberikan jalan keluar atas segala problema yang kami alami. Engkau adalah jawaban dalam kehidupan kami ya Bapa. Yang desa itu Pak Kabul kah? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang desa itu Pak Kabul Tuhan yang ajaib. Engkau Allah yang akan memberkati kami semua pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan yang ajaib. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya ya. Buat Bapak Pendeta Komingguan, terima kasih. Tuhan memberkati. Ya. Saya ini dikasih tugas menggantikan orang ya. Ada katanya hamba Tuhan yang harusnya melayani hari ini, nggak bisa, jadi saya yang gantiin. Nah, Bapak Ibu, saya waktu dihubungi, ya saya langsung iya saja gitu. Saya bilang, Pak, iya Pak, oke Pak, gitu. Terus saya bilang gini, flyernya saya buat ya Pak. Ya, oh iya kata Pak Gungguan. Selama ini sih Pak Derikson yang buat, kata dia bilang enggak, cuma untuk saya saja, saya bilang gitu. Saya mau kirim ke grup sebelah. Saya bilang gitu. Sudah Bapak Ibu tahu, udah saya bikin flyernya, saya kirim. Begitu saya kirim, kan sudah saya bikin flyernya, saya kirim kan. Ternyata saya tuh ada acara hari itu, saudara. Hari ini, jam ini saya ada acara. Saya lupa. Ternyata saya ada acara. Nanti Pak Hari bilang, kamu kan ada acara. Ya, sudah bagaimana ya mau bilang sama Pak Komingguan. Kalau saya nggak bisa kan nggak etis namanya ya. Orang saya tadi udah iya gitu. Terus udah bikin flyer lagi kan. Saya udah kirim ke grup sebelah lagi flyernya. Kalau tiba-tiba mereka, ya memang sih kebetulan mereka hari ini ada acara. Jadi teman-teman saya jadi nggak bisa ikut gabung gitu. Kalau mereka gabung kan gimana? Malu juga kan saya kasih flyer ke mereka sedangkan saya ada acara. Ya akhirnya saya batalin acara yang satu. Saya puji Tuhan, Tuhan itu baik dan dia mengerti dengan keadaan kita semua. Dan saya bersyukur, terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya. Amin. Amin. Ya, makasih Bu Ipon, luar biasa. Terima kasih. Luar biasa, nggak ada secara kebetulan Bu Ipon, memang mau jadi berkat hari ini. Oh, amin. Amin. Luar biasa Bu Ipon. Haleluya. Haleluya. Gilbert bilang haleluya. Haleluya. Apa saya perlu perkenalkan diri lagi? Ya, boleh. Karena ada Dokter Kabul yang belum kenal itu. Sudah kenal sih, ya. Tapi boleh aja. Ada Pak Sijabat belum kenal juga itu. Iya. Puji Tuhan, saya latar belakang dulu sempat saya pegang sidang selama 2 tahun, saya sempat jadi ibu gembala. Tapi karena itu bukan panggilan saya 2 kali coba, saya 2 kali jalankan itu, ternyata nggak bisa. Orang selalu undang. Nah, jadi gembala, tanya Pak Derikson yang gembala. Jadi gembala nggak boleh sering pergi. Nah, bagaimana dombanya kan kalau kita sering pergi? Nah, saya 2 kali jadi gembala. Setiap saya jadi gembala, undangan datang terus dari luar dan tidak mau diganti sama orang lain. Ya. Nah, jadi saya bilang sama Pak Hari gini, kalau begini, sepertinya panggilan kita bukan di sini, gitu. Saya bilang gini, panggilan kita berarti penginjilan. Udah, penginjilan. Ya, panggilan misionari. Penginjilan. Akhirnya saya bilang gini, ada orang bilang sama kita, Bu, bagaimana kalau buka aja lagi pelayanan gitu. Akhirnya saya buka lagi. Saya jadi gembala lagi gitu ya. Saya latar belakang, saya sekolah Alkitab di Cianjur, angkatan pertama, terus kedua saya lanjutkan di Sekolah Teologi Jeffrey, saya ambil S1 di sana. Terus akhirnya buka lagi gitu, saya pegang sidang lagi, begitu juga ceritanya. Akhirnya mulai dari hari itu kita ambil keputusan berdua, memang kita tidak boleh jadi kepala, karena panggilan kita bukan di situ. Ya kalau Pak Komingguan sih, dia memang cocok, hati bapaknya ada. Gitu kan, kalau gembala harus punya hati bapa. Jadi gembala kalau nggak punya hati bapa, berantakan semua itu. Dan kalau saya di posisi saya biasa gebrakan orangnya, biasa
Nah, kalau biasa TTT itu biasanya orang misionaris penginjilan itu biasanya kayak gitu ya. Kalau gembala harus punya hati Bapa. Jadi saya bilang sepertinya saya nggak ya, kalau saya nggak tahu nanti ya, kalau sudah tua, sudah tua. Sekarang juga udah tua. Ini masih muda, Bu. Masih cantik, kata Pak Haripaat. Kata Pak Joni terlalu berani. Terima kasih Pak Nicholas yang handsome. Tuhan memberkati Anda selalu. Sampai di mana jadi lupa. Sampai pelayan. Panggilan kedua. Ya, akhirnya ya kami melayani terus sampai saat ini, dan puji Tuhan kami selalu diundang. Kami selalu diundang sama orang, kadang diundang khusus untuk kesaksian, kadang diundang khusus untuk pujian, nyanyi saja, kadang khotbah gitu ya. Itulah pelayanan, dan memang memang ya Tuhan taruh itulah yang ada di dalam kehidupan kita. Ini berdua nih mantan pacarku ini. Jadi kita pelayanan itu di situ, dan puji Tuhan sampai hari ini Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu mencukupkan. Saya teringat tadi kesaksian dari Pak Chandra yang katanya Ibu siapa namanya? Nggak ada ekonomi gitu ya? Ya, kalau nggak salah ya. Iya, gara-gara ekonomi mereka pindah. Iya. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi jadi mereka pindah. Ibu itu ikut jadi dudukun gitu ya. Iya, luar biasa. Ya, ibu itu nggak tahan itu, jadi dia godaan. Karena kita tahu kalau kita memang sungguh-sungguh dalam Tuhan, pasti Tuhan berikan ketahanan untuk kita. Ya, pasti Tuhan berikan kekuatan. Saya tuh ngalami, saya full time. Dulu sebelum saya menikah dengan mantan pacar saya, ini saya bekerja di suatu bank gitu ya. Setelah saya menikah, karena pengajaran zaman now itu, saya namanya baru bertobat ya. Zaman dulu ada pengajaran di denominasi gereja saya, kalau namanya sudah di pendeta nggak boleh bekerja. Ya, dengan berlalunya waktu saya bertanya kembali kepada mereka, bagaimana Rasul Paulus yang jual tenda? Nah, saya bertanya kembali, Rasul Paulus yang surat Filipi, Rasul Paulus itulah, nggak ada lagi Rasul kan? Rasul Paulus dia jual tenda untuk kehidupannya. Saya bertanya seperti itu. Setelah saya mengerti gitu ya, kadang-kadang kan orang pengajarannya saya nggak menghakimi ya. Orang pengajarannya kadang asal tembak aja gitu ya. Kadang-kadang mimbar buat nembak orang, kadang mimbar buat padahal mimbar itu sebenarnya kan untuk berita firman ya. Udah asal aja ngomong gitu ya. Tapi dengan berlalunya waktu akhirnya saya sadar kalau apa tadi ya, jadi lupa. Ya, panggilan itu. Panggilan Tuhan kepada kita. Yang itu tadi ibu-ibu. Jadi kalau kita memang di dalam Tuhan kita sungguh-sungguh, kita takut Tuhan, pasti tahan. Ya kami berdua tuh mengalami ya. Luar biasa selama pelayanan kita nggak ada penghasilan dari manapun, nggak ada gitu ya. Anak saya masih kecil-kecil, kalau sekarang mereka sudah pada bekerja ya. Kalau dulu masih kecil-kecil itu nggak ada pemasukan, hanya berharap dari kemurahan Tuhan ya. Pernah satu kali kami ngalamin gitu, anak saya yang paling yang nomor 3 itu dia sudah 2 hari nggak makan. Akhirnya dia nangis, perutnya sakit katanya. Saya bilang begini, kita berdoa saja sama Tuhan, Tuhan pasti tolong. Dan benar, pada hari itu sorenya tiba-tiba ada mobil, turunin segala macam sembako gitu ya untuk kami dan uang juga. Sehingga anak saya karena dia sudah dari kemarin nggak makan, dia makan seenaknya sampai sakit perut. Nah itulah saya mau nyambung kesaksian tadi bahwa Tuhan itu sanggup mengadakan segala perkara untuk kita semua. Amin. Ya puji nama Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan hari ini di dalam Filipi 4 ayat 4. Pak Joni boleh tolong saya? Baik, Bu. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Demikian firman Tuhan. Amin. Makasih Pak Joni, Tuhan berkati. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacitalah. Sekarang orang bilang begini, Ibu, zaman now
disuruh bersukacita itu nggak gampang. Ya, ada orang mengatakan begitu ya. Tetapi Tuhan berkata kepada kita di firman Tuhan tadi, kita harus selalu bersukacita. Amin. Kita harus selalu bersukacitalah senantiasa. Apa sih sukacita? Sukacita adalah sebuah keyakinan yang teguh dalam hati bahwa Tuhan memegang kendali atas setiap detil kehidupan kita. Itu namanya sukacita. Amin. Kita merasa senang karena Tuhan pegang kendali dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita ditegur seorang presiden aja senang, ya. Kita ditegur aja, jangankan presiden, ditegur aja sama apa tuh namanya tadi dibilang Kapolda atau apa tuh, ya pejabat lah gitu. Kita udah senang. Apalagi kalau Tuhan yang memegang kendali dalam kehidupan kita, pasti kita sangat senang. Nah sekarang orang bertanya, zaman sekarang ibu dalam susah, apapun mau dilakukan susah, bagaimana kita mau bersukacita? Tapi Tuhan katakan kepada kita, kita harus bersukacita. Kalau kita mau mengalami damai sejahtera. Kalau kita mau mengalami damai yang akan Tuhan berikan. Kalau kita senantiasa bersukacita. Karena kita mengizinkan Tuhan memegang kendali seluruh kehidupan kita. Tuhan yang memegang apapun yang kita lakukan, Tuhan yang mengendalikan semua itu. Kalau kita memang, kalau orang berserah penuh pada Tuhan, semua dalam kendalinya Tuhan. Amin. Amin. Satu kira-kira bulan kemarin, saya dengan Pak Hari diundang di di Bekasi. Nah, ini Bekasi ini, Bapak ini setiap tahun karena memang dia orang cukup kaya ya. Nah, jadi kalau setiap tahun dia bikin Natal atau dia bikin KKR itu selalu berlimpah gitu ya, selalu berlimpah. Dia tuh dalam hal uang loyal, sangat loyal gitu. Jadi kadang-kadang di sana hadir pendeta sampai 150, sampai 100 pendeta-pendeta yang nggak diundang, istilahnya orang bilang selalu nongkrong di situ. Karena Bapak ini rajin, dia punya tangan itu untuk membagi. Jadi setiap ada ibadah, mau ibadah KKR, mau Natal, dia selalu memberikan amplop untuk orang-orang yang datang, khususnya para hamba Tuhan. Nah, khususnya para hamba Tuhan. Dia selalu melakukan itu. Tapi saudara tahu, dengan adanya COVID, ya, dengan adanya keadaan seperti ini, berarti kan semua usahanya tidak jalan. Nah, dulu dia kalau ketemu orang, dia salaman begini, tapi mukanya dibuang. Saya bilang, kalau mukanya dibuang begitu, kalau ada yang pungut, bagaimana nggak punya muka lagi dia? Saya bilang ke Pak Hari. Dia kalau salaman sama orang, tangannya depan sini, mukanya dibuang ke sana. Saya bilang, itu kalau ada yang pungut, dia nggak punya muka lagi. Saya bilang gitu. Nah, begitu, begitu angkuhnya dia, karena dia pikir dia orang kaya. Ya, dia pikir punya uang. Buktinya pendeta 150, 200 selalu hadir. Pokoknya dia, sangat inilah orang sangat arogan, orang istilahnya bilang, padahal dia pelayan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dia selalu berkata begini, enak saja itu pendeta-pendeta, saya yang bekerja setengah mati, mereka tinggal datang. Saya bilang, berani sekali, Daud aja nggak berani, itu orangnya diurapi Tuhan ya. Tapi ini sangat berani, saya bilang sangat berani. Nanti kita lihat akhirnya, pelayanan kita boleh pelayanan, tapi akhirnya yang menentukan semua. Amin. Anda boleh pelayanan, wow, sana ini, tapi segala sesuatu akhirnya yang menentukan. Dan saudara tahu, kemarin kami diundang sama dia. Dia bersaksi. Karena dia waktu lihat saya, kalau dia lihat saya, padahal dia sering undang kita, yang saya heran juga gitu. Dia juga sering undang artis-artis, pengkhotbah yang, dia mau pengkhotbah yang top. Jadi selalu yang bicara di tempat dia, kalau pendeta nggak top, ya Anda sudah tahu lah pendeta-pendeta yang punya nama besar itu, ya padahal di hadapan Tuhan nggak ada kecil besar, semua hamba ya. Tapi kan yang udah punya, ya tahulah sendiri yang boleh dikabarkan. Ya sudah inilah sudah punya kelas, sudah punya kelas lah istilahnya. Selalu diundang sama dia. Kata dia kalau nggak undang yang ini dia nggak mau. Nah dia tapi dia selalu undang kami. Saya nggak pernah nongkrong di sana karena saya selalu nongkrong di depan kaki Tuhan. Nggak pernah nongkrong di sana gitu ya. Jadi kalau kita ke sana, kalau dia undang saja
Jadi dia undang kami berdua suruh nyanyi. Nah, kemarin yang saya pergi ke sana kira-kira Natal ya. Saya Natal jadi Natal jadi dia panggil. Saya juga kaget, sudah lama dia nggak pernah panggil kita gitu. Ini kok dia undang lagi gitu. Akhirnya saya pergilah ke situ, ke tempatnya dia. Saudara tahu, dia bersaksi, dia berdiri di atas mimbar. Dari awal sampai akhir dia nangis terus. Dia nangis, dia bilang, saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Saya, kalau dulu, katanya dia bilang, segala berlimpah. Tetapi sekarang, sampai mau keperluan dia mau untuk naik pesawat saja, dia sudah nggak ada. Banyak pendeta. Dia bilang, saya sekarang berdarah-darah. Saya pas udah selesai, saya bilang, Pak, untung masih berdarah, Pak. Ya kan masih puji Tuhan loh, masih berdarah. Kalau langsung dead kan gimana? Belum minta ampun kan? Masih berdarah-darah, masih puji Tuhan. Ya, saya bilang begitu sama dia. Masih puji Tuhan, Pak, masih berdarah-darah. Berarti Tuhan masih mengasihi Bapak. Saya bilang begitu. Tuhan mencintai. Tetaplah setia. Dia sekarang orang biasa sih, orang di atas tiba-tiba nggak punya sama sekali, gimana coba? Ya kan? Kayak tadi dibilang nggak ada uang setengah mati. Mau cari uang setengah mati, nggak ada uang rasa mau mati, ya kan? Dan ini dia seperti itu, ya. Dia seperti itu, dia menangis terus. Nah, saudara, Tuhan mengatakan kepada kita harus bersukacita. Amin. Harus bersukacita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya harus bersukacita. Ya, tekanan demi tekanan boleh terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, tapi Tuhan katakan harus bersukacita. Sukacita adalah sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Sukacita yang kedua adalah sukacita adalah sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Dan sebuah kebaikan untuk saudara dan saya. Kita harus berpikiran atau berperasaan bahwa sukacita yang Tuhan berikan kepada saya tidak seperti yang dunia berikan. Amin. Amin. Sukacita yang diberikan dunia itu adalah dalam kondisi dan waktu. Tapi sukacita yang Tuhan berikan adalah sukacita yang luar biasa. Yang kita selalu berperasaan di dalam Tuhan, kalau ada sukacita, kita selalu akan berperasaan, wah segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Karena ada firman berkata, lagu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya kan, melewati cobaan apapun, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara bisa bayangkan waktu anak saya COVID kemarin yang cuci darah itu, kalau dia tidak cuci darah, saya tidak apa-apa. Tapi saudara tahu, hari itu saya bingung, Tuhan bagaimana ini? Masa anak saya mati di depan saya secara pelan-pelan seperti itu? Istilahnya Pak Hari bilang, Tuhan jangan bercanda Tuhan. Ya, ini yang namanya ngeri-ngeri sedap. Ya kita kan kalau berkata, ya saya selalu yang saya katakan saya sudah mengalami. Jadi saya ngomong, ya saya sudah mengalami. Kalau kita nggak mengalami dalam Tuhan, wah kita ngomongnya gitu kan. Tapi karena saya sudah mengalami, jadi saya bisa menceritakan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi saya menunggu hari itu, sampai menunggu jam itu, Tuhan bagaimana ini Tuhan? Tuhan bagaimana? Apakah anak saya harus mati di depan mata saya seperti ini? Dia berkata, Mami, apakah aku mati nanti pelan-pelan seperti ini? Karena dia harus cuci darah. Kalau dia hanya Omikron, ya nggak apa-apa. Dia sudah 4 hari nggak cuci darah. Sedangkan kalau nggak cuci darah kan dia bisa koma ya. Kalau dia koma, kalau dia istilahnya kalau kan tadi kesaksian tadi ya, kalau sudah saatnya Tuhan dia mau mati, itu bagus.
Iya kan? Ya saya bukannya enggak itu. Kalau memang sudah saatnya Tuhan, tapi kalau anak ini mungkin belum minta ampun atau dia masih ada berbuat sesuatu yang dia belum minta ampun gitu ya. Tentunya saya sangat sedih dong gitu ya. Saya hanya bilang sama anak saya, sudah kamu berdoa saja. Bilang gitu, berdoa saja, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, Tuhan pasti tolong. Kalau segala sesuatu, kata Pak Ari, segala sesuatu kita serahkan kepada dalam tangan Tuhan. Kita hanya berdoa dan bernyanyi, berdua kita nyanyi, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Itu aja pujian yang kami nyanyikan. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Saudara tahu, sepanjang malam kami berdua hanya bingung, nggak tahu mau apa. Rumah sakit semua saya datangi, sampai saya masuk di ruang ISPA, rumah sakit semua penuh karena hari itu 250 orang dari DPR itu semua Omikron. Semua rumah sakit penuh, nggak mau terima karena anak saya punya cuci darah, apa yang orang bilang itu, punya penyakit bawaan, komorbid. Ada pengorbit gitu. Komorbid. Jadi dia harus cuci darah dan sudah 4 hari dia nggak cuci darah. Sepanjang malam kami hanya berdoa. Menjelang pagi terdengar sorak-sorai kata firman Tuhan. Menjelang pagi anak saya bilang, "Mami, aku pergi ke rumah sakit saja." Bagaimana? Saya bilang, "Kamu bisa." Soalnya kalau dia mau, saya bilang suruh naik Grab, pasti Grab nggak mau. Ya kan, dia sudah tutup apa segala macam kan. Saya bilang, "Kamu bawa motor saja." Saya bilang gitu. "Tapi kamu pusing nggak?" Saya tanya gitu. "Enggak, aku bawa motor aja." Dan dia pergi ke rumah sakit. Itulah jawaban Tuhan. Menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Hari itu dia pergi ke rumah sakit. Dan Tuhan itu luar biasa. Dia bertemu dengan dokter yang entah kenapa dokter itu ada di situ. Dokter yang mengapalai para dokter-dokter atlet di Wisma Atlet. Ada di situ. Dan dokter itu sendiri yang mencarikan kamar untuk anak saya. Akhirnya hari itu dia boleh dapat dokter bilang begini, "Sudah, kamu pergi ke rumah sakit ini, sudah ada kamar di sana." Dan saudara tahu itu rumah sakit yang baru, segala fasilitas anak saya merasakan yang baru. Dia bilang sama saya, "Mami, ini saya sudah dapat ini kamar ini." Saya bilang, itulah anak raja. Ya, anak raja pasti akan dilayani. Amin. Pasti Tuhan perhitungkan semua apa yang kita lakukan. Tuhan perhitungkan semua penyerahan kita. Itulah sukacita yang kita merasakan bahwa Tuhan pasti membuat atau Tuhan pasti merencanakan bukan yang jahat tapi kebaikan bagi saudara dan saya. Mungkin seringkali kita merasa, mungkin seringkali kita curiga dengan Tuhan. Tapi percayalah saudara, segala sesuatu yang Tuhan buat baik apa adanya. Firman Tuhan berkata, kalau tidak ada seorang bapak pun bapak di dunia ini yang anaknya meminta roti tapi diberikan ular, apalagi Bapamu di surga. Amin. Amin. Dia akan memberikan segala sesuatu. Asal kita sukacita. Sukacita apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, tetap sukacita. Kami kalau selalu ketemu orang bilang gini, "Kamu kok nggak pernah susah ya?" Ya saya bilang, ada Tuhan, kenapa kita mesti susah ya? Kita berharap, kan firman Tuhan berkata, sukacita. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, dengan sukacita yang ada, kita pasti akan memuji Tuhan. Itu pasti ada. Pasti ada itu. Karena kalau sukacita dari Tuhan ya. Karena dunia juga bisa berikan sukacita, walaupun sukacita hanya sementara ya. Tapi kalau sukacita benar-benar dari Tuhan, ada itu untuk memuji Tuhan. Ada tuh rasa selalu ingin memuji Tuhan, selalu ingin memuji Tuhan. Tiap detik, tiap saat, tiap waktu. Selalu nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kalau kita di dalam dunia ini, segala orang sekarang aja nyari minyak goreng aja susah ya, ya katanya.
orang sekarang bilang mau usaha apa aja susah katanya. Mau usaha ini susah, mau usaha itu susah. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, Tuhan sedang menampi kita semua. Ya, Tuhan sedang memisahkan mana lalang, mana ilalang, mana kambing, mana domba. Kalau engkau bersungguh-sungguh di dalam hadirat Tuhan, sukacita itu akan nampak di dalam kehidupan. Walaupun belum ada jawaban, tapi engkau sudah bersukacita. Nah, Tuhan melihat semua itu. Dengan dia lihat kalau engkau di tengah tekanan yang ada, engkau tetap bersukacita, dia bilang, wah, ini anakku yang luar biasa. Amin. Ini anakku yang perlu aku berkati. Asal kita mau sungguh-sungguh kepada dia. Asal kalau kita mengundang sukacita, kita mengundang Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, ada sukacita yang luar biasa. Tuhan katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Sukacita yang Tuhan berikan adalah sukacita yang kekal. Di mana kita dapat mentransferkan sukacita itu ke dalam dimanapun kita berada. Kadang-kadang kan kita pergi ke tempat mana, kita suka lihat ya, ada orang kalau yang memang dia selalu sukacita, itu dia transferkan untuk orang lain. Sehingga waktu dia datang, orang lain akan sukacita. Ya. Tapi kalau orang tidak pernah sukacita, dia selalu sebel, bersungut-sungut. Yang ada orang lihat, gak enak banget sih dilihat. Kok kalau dia datang selalu pasti ribut. Kalau dia datang selalu bikin masalah. Tapi kalau kita ada sukacita daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Wow. Orang selalu akan memuji Tuhan. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Sekarang kita Bapak Ibu sekalian, harus itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Sekarang ini kita mendengar banyak kabar orang mau usaha susah, ya, perang di mana perang antar negara. Itu Tuhan bilang baru permulaan loh. Kalau nggak ada sukacita, waduh gimana? Itu perang apa tuh? Sekarang beberapa Rusia dan Ukraina. Itu baru permulaan loh. Itu baru dua. Padahal Tuhan bilang bangsa melawan bangsa. Berarti banyak kan? Nah kalau nggak ada sukacita di dalam saudara dan saya, kita stres lihat semua itu. Ya, orang mau usaha nggak bisa, perang di mana-mana, mau cari ini nggak bisa. Kalau nggak ada sukacita, nggak bisa kita menghadapi semua itu. Tapi kalau ada sukacita, kita pasti akan tenang. Tuhan pasti tolong. Tenang. Tuhan pasti menghibur. Amin. Karena sekarang ini orang, apalagi sekarang ini ada orang bilang virus beginilah, virus begitu, ini antikris lah, ini apa. Saya bilang antikris itu nggak ada disuntik, antikris itu ditanam di jidat sini sama di dahi, nongol begitu. Anda sudah pernah lihat belum? Kalau orang belanja tuh ada di luar negeri tinggal taruh jidat, itu tinggal taruh jidat begitu, udah belanja udah itu semua. Ya kan, sekarang ini semua orang, ada hamba Tuhan bilang begini, sekarang hari ini akhir zaman, Tuhan sudah mau datang. Saya bilang enak aja Tuhan sudah mau datang. Apa kira itu Tuhan sudah mau datang? Itu hari orang selalu bilang, oh Tuhan sudah mau datang. Kamu kira itu hari Tuhan itu sesuatu yang orang bilang itu akan terjadi kertakan gigi, di mana orang semua akan yang tidak di dalam Tuhan akan merasa susah. Nah kalau orang memang benar-benar dalam Tuhan, dia bilang hari Tuhan akan datang, sudah hari kiamat, itu bagus karena dia sudah tahu dia pasti masuk surga. Tapi kalau belum, sudah bilang hari Tuhan itu sungguh sangat dahsyat dan sangat menggetarkan untuk orang. Semua akan ini dengan hari Tuhan, karena Tuhan bilang akan terjadi kertakan gigi. Anda bisa itu sendiri dengar kertakan gigi, di mana Tuhan akan menghukum orang-orang yang tidak percaya kepada Dia, yang nggak sungguh-sungguh. Orang bisa aja bilang percaya, jangankan orang setan juga percaya kok. Ya, kita dengan setan mendingan mana sih, dia sudah bolak-balik di surga, kita sudah pernah ke surga belum? Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, apapun kabar orang mau bawa, apalagi kalau Anda sering nongkrong di Facebook, wah kabar ini, apalagi yang selalu upload status, suami saya begini, istri saya begini, anak saya begini, pagi-pagi, ya sudah melihat itu semua.
status orang macam-macam. Nongkrong WA juga begitu, yang ada kabar begini, kabar begitu. Kita bisa stres. Sukacita kita hilang. Apalagi kalau bangun pagi-pagi ya. Pagi-pagi seorang bapak, begitu dia bangun pagi, sukacita itu bisa hilang loh. Kalau pagi-pagi begitu bangun pagi, yang dia pikirin gini, aduh, belum bayar listrik, belum bayar air, anak sekolah belum bayar. Aduh, pekerjaan juga di kantor begini, atau pekerjaan di sini begini, usaha juga nggak bisa jalan. Ya, karena dia nggak diawali dengan sukacita, nggak bertemu dulu dengan Tuhan, yang ada apa? Persungutan. Sehingga dia lihat istrinya, dia jadi marah. Istrinya nggak salah, nggak apa. Istrinya diomelin, istrinya dibentak-bentak. Istri karena nggak terima dibentak-bentak, dia lihat anaknya diomelin. Anaknya diomelin, tak begini-begini, pembantunya diomelin. Anak nggak terima, nggak tahu apa, mama marah-marah, kucingnya diomelin. Kucing nggak terima, dia tikus dikejar. Nggak ada sukacita lah. Padahal Tuhan katakan harus bersukacita. Ya, mas sekarang segala kabar itu ada. Ya. Saya tadi malam, yang Pak Joni tanya itu, kami dapat undangan. Kami dapat undangan dari apa namanya di B3 saya lupa lagi itu ya. Saya nggak kenal nih. Kita cuma diundang di telepon. Forum Messenger. Forum Messenger. B3 NGC. Kami cuma diundang dan kami bilang, ya saya selalu kalau diundang saya akan tanya dapat dari mana nomor telepon saya. Walaupun nomor telepon saya juga di YouTube ada ya, tapi saya selalu tanya untuk melihat ini siapa yang undang ya. Karena saya sudah pengalaman itu dulu ya. Dulu sudah pernah pengalaman orang bilang mau undang, ternyata tuh enggak. Jadi kami selalu selidiki dulu siapa. Nah akhirnya dia bilang, saya sudah pernah lihat waktu itu Pak Hari melayani, dia bilang Bapak pernah khotbah di salah satu ini, dia bilang, jadi kami sudah tahu. Sudah. Akhirnya pergilah. Kami kan hanya melayani dari Zoom. Saya tanya ini on-site apa on Zoom atau online on Zoom lagi. On-site apa on Zoom? Saya tanya gitu. Online. Terus dia bilang online Bu. Kalau on-site kan berarti kita ketemu. Saya nggak mau kalau ketemu zaman sekarang masih ada batuk-batuk soalnya. Jadi saya bilang oke. Nah, sudah. Saudara tahu apa yang kami melayani itu, persekutuan itu mereka terdiri dari seluruh provinsi-provinsi. Ada dari Manado, ada dari Nias, ada dari Surabaya, ada dari dari mana ya? Pokoknya di Papua. Ada dari Papua, Ambon, Malaysia pun ada. Setelah kami layani, makanya saya langsung hapus di itu. Saya kasihan juga dengan orang yang buat ini acara, karena yang saya sangat kagumi dengan orang yang bikin persekutuan ini, dia dalam tekanan hidup yang luar biasa. Dia dalam tekanan hidup yang luar biasa dan dia tidak bisa keluar. Anda sudah tahu lah itu, karena dia terisolasi lah, dia nggak bisa keluar. Nah, dia membuat persekutuan ini. Saya tanya ini persekutuan apa? Terus mereka jawab begini. Ini persekutuan dari orang-orang yang tersesat. Lah, tersesat apa? Ini ada pengajaran yang masuk kepada mereka. Mereka banyak loh. Mereka banyak. Ini ada pengajaran yang masuk kepada mereka dan kami rindu Bapak dan Ibu benarkan. Gitu. Untuk mereka, untuk kami. Emang kalian ikut ajaran apa? Saya bilang gitu. Terus mereka bilang kami mengikuti ajaran dari China. Oh ya, ajaran itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus hanya sampai di salib. Jadi pengajaran Tuhan Yesus itu hanya sampai di salib. Dia tidak mati, dia tidak bangkit, dia tidak naik ke surga. Jadi hanya sampai di salib. Terus doa Bapa kami, karena pemimpinnya perempuan, jadi doa Bapa kami diganti. Bukan doa Bapa kami, tapi doa Ibu kami. Ya, jadi itu semua diselewengkan sama dia. Nah, saya kira-kira 5 tahun yang lalu, saya pernah masuk website ini. Saya mau bantahkan semua yang diajarkan sama mereka. Kebetulan saya sudah dapat penterjemah. Saya kan nggak bisa bahasa Chinese gitu, karena Cina kan.
Nah, saya nggak bisa, walaupun saya orang Cina, tapi saya nggak bisa menerima. Apa namanya? Jadi saya sudah waktu itu saya sudah dapat kira-kira 5 tahun yang lalu. Saya waktu melihat pengajaran mereka, saya bilang ini ajaran sesat. Jadi saya mau masuk di website mereka. Nah, begitu saya masuk 2 kali saya diblok. Pertama saya masuk saya diblok. Mereka mungkin tahu kali ya, saya dengan pertanyaan saya dengan itu kali ya, jadi diblok saya. Saya masuk kembali supaya saya mau dengar. Saya mau berdialog dengan mereka. Ya. Tapi mereka blok kembali. Dan saudara tahu, sampai sekarang saya nggak bisa masuk lagi. Mereka udah kenal, jadi diblok terus saya. Ini keluarga-keluarga muda loh Bapak Ibu sekalian. Ya. Mereka tuh keluarga-keluarga muda, coba bisa bayangkan aja, ada berapa itu kalau mereka juga jadi saksi, 1-2 orang aja mereka ini, waduh sangat kasihan. Dan itu mereka katakan, Bapak Ibu tolong bantu kami mau kembali kepada Tuhan kepercayaan kami, Tuhan Yesus gitu. Dan kami berdoa, waduh banyak sekali yang akhirnya ditinggalkan sama istrinya, banyak ditinggalkan sama itu, mungkin karena nggak cocok dengan ajaran-ajaran yang ada gitu ya, karena di dalam ajaran-ajaran gitu hanya diterangkan tentang wanita karena pemimpinnya wanita, yaitu dia hanya mengajarkan situ Yesus tidak bangkit, jadi percuma, percayalah kepada mereka gitu, mereka katakan seperti itu, dan itu ajaran sesat. Makanya saya katakan, kalau kita nggak punya sukacita itu kan meliputi segala lemah lembut, hikmat, itu kan bawa roh masuk semua. Kalau kita nggak ada sukacita, kita nggak bisa menerima itu semua. Kita nggak nggak ngerti apa yang terjadi. Tapi puji Tuhan, hari itu dia hanya katakan seorang bapak ini dia bilang jangan dikasih tahu sih dia keadaannya bagaimana gitu. Itu yang penting saya bilang Anda ini seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam keadaan terkurung di penjara, dalam keadaan dia dibelenggu, dalam keadaan dia tidak bisa apa-apa, tapi dia memenangkan banyak jiwa. Saya bilang Anda luar biasa. Belum yang begini nih belum pernah saya lihat. Saya lagi dan puji Tuhan. Dan mereka sekarang mulai berdoa, mereka mulai kembali lagi kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan seluruh provinsi mereka pegang berapa coba saudara? Saya hanya berdoa supaya satu saat saya bisa masuk di websitenya mereka, tapi mereka sudah blok saya, nggak bisa lagi. Saya suruh masuk dengan anak saya, nggak bisa lagi. Dia udah tahu kan, mereka jadi begitu saya masuk, mereka teliti keluarga saya siapa-siapa. Jadi kalau saya pakai orang lain, mereka udah tahu teman-teman saya siapa, udah dipantau sama mereka. Jadi gitu. Jadi saya nggak bisa masuk lagi. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu sangat luar biasa. Sekarang kita tahu, iblis itu bekerja 2 kali lipat. Sekarang ini sedang dia bekerja 2 kali lipat. Dia ingin menjatuhkan semua orang. Dia ingin punya pengikut banyak. Anda tahu kalau Anda belajar tentang dunia roh, itu ada tingkatan. Karena iblis kan selalu meniru, selalu membalikkan firman Tuhan. Dia selalu mulai dengan firman Tuhan. Bukankah Tuhan berkata? Bukankah Tuhan berkata? Iblis selalu mulai begitu. Waktu dia menggoda Hawa, apa yang dia katakan? Bukankah Tuhan katakan semua pohon di taman ini boleh kamu boleh kamu makan kecuali buah pengetahuan? Bukankah Tuhan berkata begitu? Lah si Hawa jadi melecek. Si Hawa langsung bilang, oh iya, jadi dia ambil. Nah iblis selalu meniru itu. Nah pada waktu iblis dijatuhkan Tuhan dari surga ke bumi, sepertiga, kan Anda baca di Yesaya, sepertiga itu ditarik. Nah kalau di dalam sepertiga berarti bintang-bintang itu sepertiga ditarik sama dia untuk ke bumi. Nah bintang-bintang itu kalau setan kan, makanya ada firman Tuhan katakan begini. Waktu orang itu bertobat, ya, dia bersih kan. Nah, setelah bersih, iblis kan selalu datang mengintip. Nah, waktu dia intip, waktu orang itu dibersihkan, dia yang masuk pada saat itu hanya anak buahnya. Tapi setelah orang itu bersih, setan datang, bukan anak buahnya saja, tapi jenderal. Itu kalau kita belajar dunia roh ya, itu jenderal yang masuk. Dan firman Tuhan katakan, mungkin orang itu tadinya jahat, tapi setelah itu dia memberikan kesempatan kepada sehat, dia lebih jahat. Nah itu karena apa? Lucifer, dia mencontohi daripada Tuhan Yesus, bahwa ada tingkatan-tingkatan kepemimpinan. Itu dia lakukan. Jadi kalau Anda bicara apalagi Pak Chandra ya, pelayanan di dunia roh, ya kan Pak Chandra pelayanan di dunia roh, itu harus belajar. Di mana ada tingkatan yang harus
setan itu punya tingkatan-tingkatan. Jadi kalau dia utus jenderal, orang itu akan lebih jahat. Itulah saya sudah masukkan. Itu makanya Tuhan katakan kita harus berserah kepada Dia. Iblis sedang bekerja 2 kali lipat saat ini. Kalau Anda lengah saja sedikit, dia akan menguasai Anda. Dia selalu mengintip 24 jam, dia selalu mengintip untuk menjatuhkan saudara dan saya. Ya bukan cuma kami juga selalu berdoa Tuhan supaya kami tetap setia di dalam Tuhan. Godaan itu luar biasa datangnya dari kiri kanan setiap saat, setiap waktu untuk membuat kami jatuh. Tapi kami selalu berkata, Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan kehidupan kami. Kami selalu bergantung kepada Dia. Karena kalau kita sudah serahkan segala kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, pasti Tuhan lindungi. Ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami harus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan itu luar biasa. Ya. Akhirnya sukacita yang Tuhan berikan kepada saya, saudara dan saya, peliharalah semuanya itu. Kita pakailah semua itu dalam tangan Tuhan. Kita pakailah dalam pekerjaan tangan Tuhan. Karena Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Puji nama Tuhan, Tuhan itu baik. Firman Tuhan sampai di sini saja. Saya percaya Tuhan akan memberkati saudara dan saya selalu. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Komingguan. Ya, terima kasih untuk hambanya Ibu Ivon Grace ya. Memang firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa ya. Itu 1 Tesalonika 5 ayat 16. Tapi dengan adanya COVID yang kita nggak tahu ya ujungnya sampai kapan ini berakhir ya. Masihkah kita tetap bersukacita di dalam Tuhan? Ini kunci kita sebagai anak Tuhan ya, bersukacita dalam kasih, damai sejahtera ya, kelemah lembutan ya, penguasaan diri, itu yang harus kita miliki ya, buah roh. Yang penuh dengan sukacita ya, nggak bisa ditukar dengan apapun ya. Jangan seperti tadi kita sebelum ibadah ya, bersukacita itu kalau lagi kantong lagi tebal ya, banyak uangnya kita bisa bersukacita. Tapi bagaimana di saat kita lagi pandemi gini ya, lagi COVID begini, pastikan semuanya pernah kanker katanya ya, kantong kering ya. Nah ini tetap nggak bisa bersukacita di dalam Tuhan. Ini nggak mudah ya. Tadi dikatakan yang kita tadi nyanyikan ya, berserah ya. Itu kunci dari kehidupan orang percaya ya. Mazmur 37 ayat 5. Berserahlah kepada Tuhan dan percayalah penuh dan Dia pasti akan bertindak. Tuhan Yesus itu nggak pernah tutup telinganya dan Dia tidak akan kurang panjang menolong setiap kita tepat pada waktunya ya. Kita harus percaya, tetap berharap, andalkan Tuhan. Ya, burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita. Kita ini semua berharga di mata Tuhan. Tetaplah hidup bersukacita di dalam Tuhan, sekalipun mungkin dalam kesesakannya, dalam sakit penyakit, masih ada Yesus yang dapat menolong kita, masih ada harapan di dalam Yesus. Amin. Ya, tetap pegang itu kunci, tetap bersukacita di dalam kasih Tuhan. Amin. Silakan satu lagu Pak Derikson. Setelah itu doa syafaat. Bapak Joni Iskandar. Pak Dirison bisa satu lagu atau Pak Nikolas? Pak Nikolas. Pak Dirison udah siap belum itu? Itu tandanya diangkat tangan mungkin lagi ini Pak. Tidak rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu
dan ku tak mengerti semua jalanku. Dan rencana-Mu, Tuhan, di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanku. Ku tak tahu, Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu, kasih Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kasih yang abadi telah ku terima dari Tuhan. Kasih yang selalu tak pernah habis ketika ku terima. Sampai kapanpun aku berjanji setia padamu, Tuhan. Karena Kau kasih, karena Kau Allah, karena Kau Raja. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, silakan Pak Joni. Baik, saudaraku, mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Atas segala kebaikan-Mu, kami pada sore menjelang malam ini boleh berkumpul kembali di tempat ini, Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami juga sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang telah menguatkan kami semua. Tuhan, firman-Mu berkata pada hari ini, bersukacitalah. Ya Bapa, Engkau mengetahui keadaan kami satu persatu saat ini. Bagaimana keadaan kami di dalam suka maupun duka, di dalam menjalani kehidupan ini, Tuhan. Tapi kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, sukacita yang dari surgawi selalu menyertai kami, sehingga kami boleh menghadapi semuanya itu dengan sukacita bersama dengan Engkau. Walaupun saat ini masih terus menghantui bangsa kami dan bangsa-bangsa lain, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, Roh-Mu itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Sehingga melalui Roh Kudus-Mu, kami boleh dikuatkan, kami boleh mendapat perlindungan daripada Engkau,
di dalam menghadapi hari-hari ke depan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Yvonne, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kiranya Kau juga mau memberkati Pak Hari Paat sebagai suaminya, ya Tuhan, yang telah Kau pilih sebagai hamba-Mu di dalam menjalankan misi untuk pengabaran Injil. Ya Tuhan, pakailah Ibu Yvonne dan Pak Hari Paat di dalam pelayanannya, agar supaya mereka bisa menjalankan amanat agung-Mu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kekuatan kepada Ibu Yvonne dan Hari Paat dalam menghadapi segala macam cobaan maupun gangguan Tuhan. Di mana saat ini anaknya Yafet juga sedang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Kau akan menjamah anak dari Ibu Yvonne dan Pak Hari Paat ini di dalam nama Yesus, dengan darah-Mu yang suci, dengan bilur-bilur-Mu yang ajaib. Maka anaknya ini Tuhan boleh sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada sore ini kami juga ingin berdoa untuk gembala kami, Pak Komingguan, yang telah Kau pilih Tuhan untuk menjadi gembala di dalam Zoom meeting kami ini Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati Pak Komingguan di dalam pelayanannya Tuhan. Walaupun saat ini belum mengadakan lagi kebaktian on-site Tuhan. Tapi biarlah melalui Zoom meeting ini, apa yang telah beliau lakukan boleh menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, kiranya Kau memberkati anak-anaknya semua yang sudah bekerja, bahkan mungkin sudah ada yang berusaha Tuhan. Berkati anak cucunya Tuhan, agar supaya semua mereka boleh menikmati berkat yang hakiki daripada Engkau sendiri di dalam kehidupan rumah tangga mereka semua Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk hamba-Mu, Pak Pendeta Hendra Winata, yang saat ini masih dalam pemulihan Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah mendengar doa kami, sehingga Pak Hendra sudah keluar dari rumah sakit dan sekarang sedang beristirahat di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan mau menyembuhkan Pak Hendra dalam sakitnya ini, di dalam kuasa-Mu yang bilur-bilur-Mu juga Tuhan. Biarlah melalui obat-obatan yang dimakan maupun perawatan dari anggota rumah tangganya Tuhan bisa memberikan Pak Hendra kekuatan di dalam menghadapi cobaan ini. Kami percaya Tuhan, Pak Hendra akan sembuh dari sakitnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Di mana saat ini banyak sekali cobaan-cobaan yang harus kami hadapi di dalam hari-hari terakhir ini. Ya Tuhan, Engkau mengetahui siapa yang ada di balik semua ini. Kalau memang itu adalah kuasa-kuasa kegelapan Tuhan. Kami mau bersatu hati, kami mau patahkan, kami tengking di dalam nama Yesus. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Indonesia bisa dimenangkan untuk-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, banyak anak-anak-Mu yang berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar boleh dipulihkan, baik dari segi ekonomi, segi kesehatan, dan semuanya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk semua pemerintah pusat maupun daerah, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, semua aparatur negara, lembaga-lembaga negara, departemen-departemen, semua yang terlibat di dalamnya Tuhan.
kiranya Kau memberikan kepada mereka roh yang takut akan Tuhan. Mereka juga mempunyai hikmat untuk menyelesaikan segala permasalahan yang kami hadapi untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami, Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk Presiden Joko Widodo dan wakilnya yang masih terus berjuang untuk mensejajarkan bangsa kami dengan bangsa-bangsa lain, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, sejauh ini Engkau telah memberkati Presiden kami di dalam menjalankan roda pemerintahan ini, Tuhan. Di mana negara kami mendapat pujian dari bangsa-bangsa lain sebagai bangsa yang maju menjadi bangsa yang lebih maju lagi, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau terus akan memberikan hikmat marifat kepada Bapak Presiden maupun wakilnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk aparatur negara kami yang di bidang keamanan TNI dan Polri, Tuhan, yang selalu menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Tuhan, dari rongrongan gangguan-gangguan dari radikalisme yang ingin mengubah falsafah negara kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Kau menyertai TNI dan Polri di dalam menjalankan keamanan bagi bangsa negara kami, Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan keamanan, ketentraman, damai sejahtera. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemampuan untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Departemen Kesehatan, khususnya Satgas yang bertugas untuk menangani COVID-19 ini, Tuhan. Mereka telah berkorban, berjuang sekuat tenaga untuk supaya bisa mengalahkan COVID-19 ini, Tuhan. Tapi Tuhan, kami percaya, walaupun banyak korban yang sudah jatuh dari para dokter maupun perawat, mereka, Tuhan, sudah Kau terima di dalam sisi-Mu karena perjuangan mereka untuk membela bangsa dan pasien-pasien yang dirawatnya. Berkati para dokter, para suster, perawat yang merawat orang-orang yang sakit, baik COVID maupun penyakit yang lainnya, di rumah sakit maupun di klinik-klinik. Berikan mereka kekuatan, kesabaran, kekuatan di dalam menjalani tugasnya, Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Zoom Meeting Family Ministry yang sudah berjalan 1 tahun lebih lamanya ini, Tuhan. Engkau yang telah membentuk semuanya ini, Tuhan, melalui hamba-hamba-Mu yang bertugas di tempat ini, Tuhan. Kiranya Kau memberkati semua hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini, Tuhan. Agar supaya mereka diberikan juga roh hikmat, kekuatan daripada Engkau, kesabaran dan kemampuan untuk memajukan Zoom meeting ini dengan lebih baik lagi. Kami bersyukur kalau kami juga sudah tampil di YouTube maupun di Facebook, Tuhan. Tapi kami percaya juga, Tuhan, akan banyak tantangan yang harus kami hadapi. Tapi kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, Engkau akan memimpin family ministry ini, Tuhan, sehingga boleh menjadi kemuliaan, jadi alat-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih, Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk semua anggota Zoom Family Ministry yang hadir pada saat ini. Berkati mereka semua, Tuhan, dengan berkat-Mu, berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan daripada Engkau sendiri dalam menghadapi hari-hari yang akan datang. Kami percaya, Tuhan, Kau selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Juga Tuhan, kami untuk berdoa untuk semua anggota Zoom yang setia untuk ikut di dalam Zoom Family Ministry ini, Tuhan. Diberikan berkat karunia daripada Engkau sendiri, dari setiap hamba-hamba-Mu yang telah Kau utus
untuk menyampaikan kebenaran firman melalui Zoom meeting ini. Tuhan, demikianlah doa kami yang tidak sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Segala hormat, kepujian, kemuliaan hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah pelayananmu. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita, orang-orang yang saleh yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Derison. Ya, terima kasih Pak Pendeta Komingguan. Terima kasih Bu Ipon. Terima kasih Pak Arifat, Ibu Ipon yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan dan juga kesaksian-kesaksian yang sangat membangun. Walaupun temanya itu sudah biasa dari sekolah minggu, pemuda, juga orang tua, tapi sungguh-sungguh luar biasa. Ini tidak akan habis-habis dan harus kita alami. Dan saya sangat terbangun tadi karena yang pertama ada hubungannya dengan hati, sukacita. Saya lihat dari Basic English Bible itu be glad katanya. Be glad itu senang. Tapi kalau di King James Version dia rejoice bersukacita. Nah itu artinya bersukacita. Baru saya ambil dari bahasa Batak, marlasni roha. Roha itu hati, marlasni roha. Kebetulan no mention pada waktu menginjili daerah Batak itu tidak sempat menerjemahkan Alkitab bahasa Jerman ke Indonesia, Indonesia baru ke Batak. Tapi dari bahasa Jerman langsung ke bahasa Batak. Jadi masih aslinya. Jadi sukacita ini memang berhubungan dengan hati. Ya, terima kasih buat berkat firman Tuhannya. Bahkan juga kesaksian tentang aliran sesat yang Ibu Ipon katakan tadi, bukan hanya satu, tapi memang sudah banyak aliran-aliran sesat. Bahkan juga itu tadi katanya wanita pemimpinnya. Memang Tuhan juga melalui Yohanes di Wahyu 2 ayat 28 menegur jemaat di Tiatira, ya kan? Tetapi aku mencela engkau karena engkau telah membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Padahal itu Isabel itu ada di 1 Raja-Raja pasal 18, pasal 18 ya. Tapi diulangi lagi di Wahyu. Berarti kan wanita itu sungguh-sungguh seperti kelanjutan Pastor Daniel, Pak Pendeta Daniel kemarin tentang hati. Nah, sukacita juga harus memang berasal dari hati. Maka dikatakan kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Jadi tidak bisa dengan wajah saja, dengan mimik muka, ya dengan tertawa, tapi memang benar-benar dari hati. Itu pembukaan dari saya karena surat ini Ibu katakan tadi dan kita juga sama tahu bahwa surat ini ditulis ketika Paulus ada di dalam penjara. Nah, bagaimana dia menuliskan ini kalau bukan dari dalam hati, yaitu dengan kuasa Roh Kudus. Jadi terima kasih buat hambanya Ibu Pendeta Ipon Grace. Ipon Grace ya. Ya. Ada tadi di chat itu mengatakan bahwa sempat juga bersukacita dalam kematian mati suri. Itu Ibu Cahayu. Silakan Bu Cahayu, tanggapannya Bu Cahayu. Bu Maya ya? Ya, Bu Maya. Katanya pernah mati. Dulu lah sama Cah Kota itu. Enggak, Ibu katanya pernah mati. Oh iya, pernah tanggal 10 Silakan, Bu. Juli 93 Pak Derikson. Silakan, Bu. Loh. Halo? Ya, silakan, Bu. Sudah dengar suara saya, Pak? Dengar. Ya. Ya, bagus Bu Maya. 10 Juli 1993.
Nah, itu sebetulnya kan dalam kondisi doa malam dengan ibu saya. Jadi tangan saya itu di dada. Itu ya kayak yang orang berdoa. Nah, kemudian badan kan saya kena fever rematik ya. Jadi kemudian demam tinggi itu 41, 42 sampai badan saya itu mumbul itu apa ya? Tergoncang gitu loh. Jadi kayak apa itunya itu sampai tergoncang apa dia punya tempat tidur. Nah, sementara waktu itu memang ada peristiwa supranatural. Saya kan dari GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan. Itu saya SMA kelas 3, belum lulus, sementara mau lulus, lalu saya jam 11 tiba-tiba itu ya saya berbahasa Belanda. Tapi saya tidak bisa berbahasa Belanda. Saya bisa bahasa Jerman. Nah, ibu saya sementara mikir sebetulnya anak ini kok berdoa dalam bahasa Belanda gitu. Nah, kata ibu saya mengatakan bahwa anakmu ini aku sembuhkan karena akan ku minta untuk keliling dunia. Istilahnya kalau bahasanya begitu kata ibu saya. Aku akan menyembuhkan dia dan akan membawa dia keliling dunia. Itulah gara-gara hal itu akhirnya ibu saya memasukkan ke STIBA Malang, Sekolah Tinggi Bahasa dan Sastra.